Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walia Mursyida, saya akan menjelaskan proyek individu pemrograman berbasis objek. Nah, pada proyek ini terdapat deskripsi di mana kita merupakan seorang programmer handal di kota Banda Aceh dan mendapat tawaran dari Pemkot Banda Aceh untuk membuat sebuah program sederhana untuk mengelola penumpang di bus Trans Kutaraja. Kemudian kita melakukan observasi di mana terdapat bus memiliki 20 kursi penumpang yang terdiri dari 16 kursi penumpang biasa dan 4 kursi prioritas. Maksimal kapasitas bus adalah 40 orang. Jika penumpang tidak mendapat kursi, maka penumpang akan berdiri. Observasi kedua, kursi prioritas hanya dapat diisi oleh orang-orang berikut, di mana lansia yang berumur lebih dari 60 tahun, anak-anak yang berumur kurang dari 10 tahun, dan ibu hamil. Yang ketiga, penumpang biasa dilarang duduk di kursi prioritas. Penumpang biasa akan duduk di kursi jika masih tersedia. Jika kursi sudah penuh, maka penumpang harus berdiri. Poin keempat, penumpang prioritas boleh duduk di kursi biasa. Penumpang tidak bisa lagi naik bus jika sudah penuh. Poin keenam, setiap penumpang perlu membeli kartu yang mendapat ID penumpang, umur, hamil atau tidak, dan saldo yang dapat digunakan untuk membayar saat naik bus. Pada program ini terdapat 3 kelas diagram. Kelas diagram pertama yaitu penumpang, dan kelas diagram yang kedua adalah bus, dan kelas diagram yang ketiga adalah tes bus, di mana tes bus akan mensimulasikan proses naik dan turunnya penumpang pada saat bus, pada satu bus. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kode pemrograman pada proyek individu ini yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat yang pertama kelas penumpang, kelas bus, dan kelas tes bus. Langsung saja ke kodenya. Yang pertama adalah kelas penumpang. Di sini terdapat public kelas penumpang, terdapat deklarasi variabel, string nama, ID, umur, dan saldo dalam bentuk integer, dan hamil dalam bentuk boolean. Terdapat metode konstruktor penumpang tanpa parameter, di mana dis ID sama dengan ID, dis sama dengan nama, dis umur sama dengan umur, dis hamil sama dengan hamil. Nah, terdapat metode konstruktor dengan parameter, di mana parameter string nama, int ID, int umur, boolean hamil. Nah, selanjutnya terdapat metode aksesor untuk get nama, dia akan di-returnkan nama, dis nama, dan terdapat metode aksesor untuk get ID, untuk get umur juga sama, dan get hamil juga merupakan metode aksesor. Selanjutnya terdapat metode aksesor untuk get saldo, di mana saldo sama dengan 10.000, dia akan diprintkan saldo awal untuk nama penumpangnya adalah akan diambil ke saldonya. Nah, di sini terdapat metode void untuk tambah saldo, di mana dia memiliki parameter saldo. Di sini saldo sama dengan saldo ditambah dengan saldonya, akan saldo bertambah. Nah, di sini terdapat metode statik, di mana kurangi saldo dalam parameter saldo. Jika saldonya 2000, maka saldo awal akan dikurang dengan ongkos busnya. Di sini akan di-print sisa saldo penumpang adalah berapa dan akan di-returnkan untuk saldo. Selanjutnya kita masuk ke kelas bus. Pada kelas bus terdapat import java.util.arraylist, terdapat import java.util.scanner, ini berfungsi untuk release dan ini berfungsi untuk scanner. Selanjutnya terdapat kelas bus di mana terdapat deklarasi variabel, di mana scanner input untuk scanner, terdapat variabel total pendapat dalam bentuk private, ongkos bus dalam statik, dan terdapat deklarasi array. Terdapat metode konstruktor bus, di mana dia berisi penumpang biasa sama dengan new array list, penumpang prioritas sama dengan new array list penumpang, penumpang berdiri sama dengan new array list penumpang, semua penumpang sama dengan new array list penumpang. Metode aksesor array list penumpang untuk get penumpang biasa, di mana dia akan di-return penumpang biasa. Terdapat metode aksesor untuk array list penumpang, di mana get penumpang prioritas, dia akan di-returnkan penumpang prioritas. Sama juga untuk penumpang berdiri, dia akan di-return untuk penumpang berdiri. Selanjutnya terdapat metode aksesor untuk get jumlah penumpang biasa, di mana jumlah biasa sama dengan penumpang biasa size-nya. Nah, di sini akan di-print jumlah penumpang di kursi biasa adalah berapa.
akan dirintenkan untuk jumlah biasa. Begitu juga untuk metode aksesor, get jumlah penumpang prioritas, get jumlah penumpang berdiri, dan get jumlah semua penumpang. Selanjutnya terdapat metode naik penumpang, dia bersifat boolean, di mana dia terdapat parameter penumpang. Nah, di sini terdapat kondisi biasa sama dengan 16 atau deklarasi variabel biasa sama dengan 16, prioritas sama dengan 4, dan berdiri sama dengan 20. Di sini terdapat conditional statement, di mana jika penumpang prioritas lebih kecil dari prioritas dan penumpang get umur lebih kecil dari 10 atau penumpang get umur lebih besar dari 60 dan penumpang get hamil. Di sini akan di print penumpang prioritas bernama, akan di print ke get namanya dan berhasil ditambahkan. Maksudnya adalah untuk penumpang prioritas dia memiliki kondisi di mana berumur kurang dari 10 tahun dan atau berumur lebih dari 60 tahun atau dia hamil. Nah, selanjutnya kondisi untuk penumpang biasa. If penumpang biasa dot size sama lebih kecil dari biasa yaitu 4, maka di sini akan di print penumpang biasa bernama, akan diambil ke get nama, berhasil ditambahkan. Nah, di sini berdiri penumpang berdiri dot size lebih kecil dari berdiri, maka di sini akan di print penumpang berdiri bernama, akan diambil ke get nama, berhasil ditambahkan. Selanjutnya else. Jika penumpang sudah penuh, maka akan keluar mohon maaf tidak ada tempat yang kosong. Penumpang bernama tidak bisa ditambahkan atau gagal ditambahkan. Selanjutnya ada metode turunkan penumpang, dia memiliki variabel string nama. Di sini akan terdapat looping untuk penumpang biasa. Di sini terdapat kondisi juga nama dot equals penumpang biasa get nama, di mana di sini penumpang bernama siapa akan telah diturunkan. Begitupun juga untuk penumpang prioritas, dia akan diambil namanya siapa lalu akan diturunkan. Untuk penumpang berdiri sama aja. Selanjutnya terdapat metode aksesor untuk total pendapatan, di mana di sini total pendapatan sama dengan total pendapatan ditambah dengan ongkos bus. Di sini akan di print total pendapatan bus Trans Kutaraja. Nah, selanjutnya terdapat metode statik untuk ongkos bus, di mana ongkos bus bersifat statik 2000 dan di sini akan keluar ongkos bus Trans Kutaraja sama dengan 2000. Selanjutnya terdapat string to string, di mana di sini akan keluar daftar nama dari penumpangnya. Ada nama penumpang biasa, penumpang prioritas, penumpang yang berdiri, dan akan direturnkan untuk nama biasa, prioritas, penumpang biasa yang berdiri. Nah, yang terakhir kita akan ke kelas test bus. Pada kelas test bus terdapat import java.util.scanner, di mana ini berfungsi untuk input user. Nah, di sini terdapat kelas test bus, terdapat deklarasi variabel, terdapat metode konstruktor test bus di mana berangkat sama dengan true, terdapat metode void jalan di mana di sini ada looping. Di dalam looping ini terjadi yang pertama akan di print menunya, ada naik penumpang, turunkan penumpang, ada lihat penumpang, ada keluar penumpang. Nah, di sini kondisi jika penumpang memilih satu, jika pemilik bus memiliki satu yaitu naikkan penumpang, maka di sini akan ada input nomor identitas penumpang, nama penumpang, umur penumpang, apakah penumpang hamil atau tidak. Nah, selanjutnya jika memilih pilihan 2 yaitu penumpang akan diturunkan. Nah, di sini pertama akan diinput nama penumpang yang diturunkan, lalu dimasukkan saldo penumpang untuk membayarnya. Nah, selanjutnya saldo penumpang yang mulanya adalah 10 akan dikurangi dengan harga dari ongkos bus. Nah, selanjutnya terdapat pilihan menu 3 yaitu untuk melihat jumlah penumpang. Di sini kita melihat jumlah penumpang biasa, prioritas, dan semua penumpang, itu diambil ke to string. Yang keempat, pilihan keluar, maka akan keluar dari menu. Nah, program akan terus di looping selama while berangkat.
Nah, selanjutnya terdapat method main. Di dalam method main ini terdapat in new scanner system in new testbus sama dengan new testbus dot jalan. Baik, langkah yang terakhir adalah kita akan mencoba demo dari kelas testbus. Langsung saja. Nah, di sini yang pertama terdapat selamat datang di bus Rran Kutaraja, terdapat menu. Pilih menu 1, naikkan penumpang, dimasukkan nomor identitas penumpang, nama penumpang, umur penumpang. Di sini keluar outputnya. Nomor identitas, nama, umur dari penumpang, hamil atau tidak. Nah, saldo awal dari penumpang yang bernama Waliam adalah 10.000. Di sini terdapat list penumpang yang naik. Penumpang biasa bernama Waliam berhasil ditambahkan. Nah, Waliam akan masuk ke daftar seluruh nama penumpang. Dia berada di nama penumpang biasa. Nah, selanjutnya kita akan coba mendemo terus. Nah, selanjutnya kita akan memilih pilihan menu 1, masukkan identitas, masukkan nama, masukkan umur. Muna, penumpang yang bernama Muna dalam keadaan hamil. Nah, di sini penumpang yang bernama Muna akan dimasukkan ke dalam daftar penumpang biasa. Kenapa? Karena di sini terdapat syarat penumpang prioritas boleh duduk di kursi penumpang biasa, namun penumpang biasa tidak dapat duduk di kursi prioritas. Dia jika sudah penuh akan berdiri. Nah, di sini terdapat kondisi kursi untuk penumpang prioritas hanya ada 4, sedangkan untuk penumpang biasa ada 16. Makanya karena penumpang prioritas sudah penuh, penumpang yang bernama Muna akan dikasih tempat duduk di tempat penumpang biasa. Selanjutnya kita akan lanjut terus. Nomor 1 sampai daftar penumpang biasa penuh. Selanjutnya kita akan pilih menu, nomor identitas, masukkan nama, masukkan umur. Nah, di sini nama penumpang Muna kenapa masuk ke dalam penumpang biasa sedangkan dia hamil? Di sini yang pertama, syarat dari kursi tempat duduk penumpang prioritas hanya ada 4 kursi. Nah, di sini penumpang prioritas dapat duduk di kursi penumpang biasa, namun penumpang biasa tidak dapat duduk di kursi prioritas, dan jika penuh penumpang biasa harus berdiri. Nah, makanya untuk nama Muna ini karena dia sudah penuh di kursi prioritas, maka dia akan duduk di kursi biasa walaupun dia termasuk ke dalam penumpang prioritas. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memilih menu 2, yaitu turunkan penumpang 2. Penumpang yang diturunkan kita masukkan namanya adalah Well. Saldo penumpang adalah 10.000. Di sini yang pertama kita memilih pilihan 2, penumpang yang diturunkan adalah Well. Saldo penumpang adalah 10.000, ongkos bus Rran Kutaraja adalah 2.000, maka sisa saldo penumpang adalah 8.000. Total pendapatan bus Rran Kutaraja adalah 4.000 karena tadi di atas ada diturunkan 1 penumpang. Langsung saja kita akan mencoba untuk menu 3, yaitu lihat penumpang. Nah, di sini kita akan melihat jumlah penumpangnya. Di mana jumlah penumpang di kursi biasa ada 6, jumlah penumpang di kursi prioritas ada 4, jumlah penumpang yang berdiri adalah 0. Jumlah semua penumpang adalah 10. Di sini daftar seluruh nama penumpang, dan nama penumpang biasa ada Waliam, Mursyida, Koni, Mutia, Muna, Nail. Daftar nama penumpang prioritas ada Wal, Ayu, Yeye, Nuri. Nah, di sini penumpang berdiri kenapa masih kosong? Karena penumpang di kursi penumpang biasa masih ada slot untuk penumpang duduk. Nah, jika penumpang biasa kursinya sudah penuh, maka penumpang akan berdiri. Nah, jika penumpang berdiri juga sudah penuh, maka penumpang tidak bisa ditambahkan atau harus kita turunkan baru bisa untuk ditambahkan yang lain.
Selanjutnya kita akan memilih menu 4, yaitu untuk keluar dari program. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.